Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Podcast Madani melalui komunikasi, berbagi informasi, dan motivasi. Kembali lagi bersama saya, Zikira Jantian Koko, sebagai host yang akan menemani teman-teman semua di episode podcast pada kali ini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu berada di lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Nah teman-teman, aku mau nanya dulu nih, teman-teman merasa nggak sih kalau misal di era yang sekarang ini terjadi begitu cepat dan informasi tuh sangat mudah kita dapetin, ya nggak sih? Nah, kita sebut itu dengan era globalisasi. Wah, topik yang sangat menarik ya. Nah, makanya saya nggak bakal bahas ini sendirian. Saya ditemani oleh dua teman spesial saya, yaitu ada Al Azam dan Al Ihsan. Halo semuanya. Boleh dong Al Azam dan sama Al Ihsan kenalan dulu sama teman-teman. Boleh. Mau dari siapa dulu nih Al Ihsan? Al Azam dulu sesuai absen. Oke, sesuai absen ya berarti ya, selalu sesuai absen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama Ana Abdurrahman Malikul Azam, biasa dipanggil Azam. jadi teman-teman semua, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan, biasa dipanggil Ihsan. Oke, Al Azam, Al Ihsan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kita selalu energi. Terima kasih sudah datang dan menyempatkan waktunya untuk menemani teman-teman membahas topik yang seru nih ya menurut saya. Nah, tadi kan saya sudah sedikit membahas tentang globalisasi. Menurut Al Azam, gimana sih globalisasi ini menurut Al Azam? Kalau saya apa Ana? Menurut Al Azam, Saya langsung Menurut kayaknya grogi ya. Ya ini rada star syndrome dikit sih, bukan star syndrome gue ya, ada panggung dikit lah, cuma bisa. Al Azam, ayo dimulai dari Al Azam. Oke, dari Ana dulu ya. Jadi teman-teman semuanya, globalisasi di sini seperti yang katanya ya, kata-kata dari globalisasi kan global, berarti kan menyeluruh. Nah, globalisasi ini merupakan perubahan menyeluruh yang terjadi di seluruh dunia. Nah, perubahan ini bisa dibilang terjadi di berbagai aspek, salah satunya contohnya tuh di ilmu pengetahuan dan juga teknologi seperti itu. Nah, di ilmu pengetahuan sama teknologi ini kan ada dampak positif sama dampak negatifnya kan. Bener banget, Pak. Coba Alisan tahu nggak dampak positifnya apa aja? Mungkin Al Azam dampak positifnya, ini kalau dibahas, kayaknya podcastnya Banyak banget ya? banyak banget, Ijab, Al Azam. Mungkin salah satunya kita bisa berkomunikasi jarak jauh, lalu kita bisa menerima berita dan informasi yang terkini dengan sangat cepat. Kita tidak harus pergi ke perpustakaan terlebih dahulu dan kita tidak harus membeli koran terlebih dahulu untuk menerima informasi dan berita-berita terkini. Benar banget. Nah, makanya apa kaitannya sama globalisasi terhadap kehidupan kita sebagai remaja? Jadi globalisasi ini kan ya tadi seperti yang Alisan bilang kan banyak yang masuk ke kita kan. Nah, dan hal-hal yang masuk ke kita ini bukan berarti hal-hal sepenuhnya itu hal-hal yang positif. Nah, ada juga kultur-kultur barat nih, contohnya kultur-kultur barat yang masuk dan itu sifatnya negatif seperti itu dan jauh dari nilai-nilai sosial serta norma-norma agama. Selain itu kan akses dari kemudahan akses yang Al Ihsan bilang tadi itu bisa jadi juga memberikan dampak negatif bagi kita. Nah, seperti kita ini kan teman-teman semua juga kan penonton, bukan pastinya sih, biasanya kan penontonnya remaja ya kalau podcast kayak gini ya. Pastinya kan kita pengen banget tuh ikut-ikut gaya-gaya trendy yang sifatnya kebarat-baratan, sifatnya up to date. Bener gak? Benar banget. Jujur saya juga gitu. Pasti kayak gitu kan. Nah. Selalu ikut tren. Dan kita juga pasti punya lah sosial media. Alisan punya nggak sosial media? Punya, Anu biasanya main Instagram atau main WhatsApp, TikTok juga. TikTok Oh. sih. TJ pasti sering main TikTok ya? TikTok. Nah, kayak di sosial media ini salah satu contohnya itu TikTok. Ada juga konten-konten barat yang masuk dan ya saya sebut contohnya itu konten-konten yang sifatnya interaksi lawan jenis yang tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial yang terkandung dalam agama kita gitu teman-teman. Dan hal ini tuh ya bisa dibilang mengerucut nantinya ke pembahasan kita lagi nih, ke pergaulan bebas gitu. Kenapa tuh lah bisa pergaulan bebas? Emang kenapa pergaulan bebas ini dianggap berbahaya? Nah, kenapa tuh Laisan? Pergaulan bebas itu dianggap berbahaya karena pergaulan bebas ini tidak memiliki batasan-batasan yang emang seharusnya dimiliki oleh seseorang antara laki-laki dan perempuan. Jadi pergaulan bebas dianggap bahaya. Seperti contohnya misalnya antara Iwan dan Ahwat saling berinteraksi tanpa adanya jarak atau bisa dibilang dengan jarak yang sangat dekat gitu teman-teman.
tadi ya yang dibilang sama Azam, kalau misal gak sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Nah, terus gimana dong cara laki-laki dan perempuan berinteraksi? Emang apa harusnya nggak berinteraksi lah? Bukan berarti laki-laki dan perempuan tidak berinteraksi di tidak. Tadi Karena berinteraksi ya? Ya, kita ini kan konteksnya juga berinteraksi, cuma kan interaksi kita ini sifatnya positif teman-teman untuk memberikan edukasi gitu. Betul. Jadi sifatnya positif. Karena dalam Quran surat Al-Hujurat juga Masya Allah. yang Ayat artinya berapa? ayat 13 Masya ya. Allah. Guys, kalian dibacain aja lah. Al-Azam aja deh yang baca Arabnya. Gimana Azam? Boleh di sini aku izin bacain ya teman-teman semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Masya Allah. Yang artinya lah Sadaqallah. Sadaqallahul-Azim. Tadi auzubillah itu. Auzubillah. Auzubillah dulu. Oh iya tadi. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Berarti Allah juga sebenarnya emang menyuruh kita untuk saling berinteraksi tapi dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan ya. Benar Betul sekali. banget. Nah, dalam ayat tersebut kan dijelasin tuh ya, kalau insan manusia ini diciptakan untuk saling mengenal satu sama lainnya. Tapi dalam mengenal tersebut perlu adanya batasan-batasan dan juga interaksi. Benar nggak Alisan? Benar. Silahkan Alisan ngejelasin lagi kalau gitu. Azam selalu melempar pertanyaan ya Azam. Oke baik, jadi mungkin batasan-batasan tersebut salah satunya dengan menjaga pandangan atau gadul basor, lalu saling menjaga batasan interaksi fisik dan tidak menyentuh yang bukan mahramnya. Terus kalau misal ketemu Jangan lupa ini. Oh iya, Iya. benar banget Azam. Betul banget. Menutup Aura. Menutup aura. Khususnya para perempuan ya, jangan suka mengumbar aurat kalian, apalagi rambut kalian dan sebagainya. Cuma Kayak ciput. kalian. Ribut. Ciput. Oh berarti ya sebenarnya emang interaksi ini perlu diperlukan tapi dalam batasan yang jelas. Dan punya tujuan yang jelas juga. Betul. Nah Kalau contohnya nggak ada kita tujuan, sebagai ngapain? pelajar, contoh interaksi yang benarnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya kayak kita ambil lingkupnya di CM ya Alisan. Alisan pasti kita kan di sini berorganisasi ya. Ya. Berorganisasi kita kan berinteraksi nih satu sama lain, bener nggak? Betul. Nah di interaksi ini kan terbangunlah tuh terjalin hubungan interaksi yang positif. Gitu. Selain itu juga kan bisa, ya mungkin teman-teman ngerasain kan yang namanya belajar bareng di kelas. Ya, Iya. Pasti ngerasain. Itu juga merupakan salah satu contoh dari interaksi positif antara ikhwan dan juga akhwat. Terus ada lagi. Nah kita ini kan juga kan ya seorang murid, seorang pelajar. Kita kan mulai dari saat ini tuh kita mulai membangun relasi untuk nanti ke depannya seperti itu. Itu juga termasuk dari contoh interaksi positif teman-teman. Gitu. Jadi kita harus melakukan interaksi-interaksi dengan tujuan yang positif dan jelas apa maksud dari interaksi tersebut. Ya. Bener banget. Oke, jadi ya ingat teman-teman, di era globalisasi ini pastinya banyak banget ngasih dampak negatif dan dampak positif bagi kita semua. Banyak godaannya juga sih. Banyak tantangan juga, makanya kita sebagai pelajar, khususnya remaja, harus bisa menjaga sikap dan bisa menyikapnya dengan bijak gitu. Dan juga jangan lupa tadi di poin terakhir kita sebagai ikhwan Dan akhwat. Ikhwan tentunya menjaga pandangan kalian. Untuk akhwat sendiri untuk menutup aurat kalian dengan sebaik-baiknya seperti itu. Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Gak sia-sia nih kita jadi narasumber di sini ya. Masya Allah ya, banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil loh tadi. Dan ternyata ada suratnya, Al-Hujurat ayat 13. 13 ternyata ya. Terus, yang saya itu kan hanya dilarang mendekati zina, dan apalagi melakukan zina itu juga nggak boleh. Tapi sebenarnya kita masih boleh untuk melakukan interaksi dengan batasan yang Sudah ditentukan. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Azam dan Al-Ihsan sudah menemani teman-teman untuk membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, walaupun bisa dibilang yang kita bagikan ini singkat, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Dan jangan lupa apa yang tadi pengen Ala Ihsan bilang, Unzur makola wala tanzur mangkola. lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Benar Gitu, banget. teman-teman Masya semua. Allah. Mohon maaf bila saya dan Al Azam ataupun Tijab sebagai host memiliki kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena kita juga masih belajar, Iya, kita masih harus pelajar. belajar. Makanya banyak-banyak belajar juga lah. Kan apalagi kita dikit lagi mau lulus ya. Kita harus menyiapkan dengan baik. Minta doa terbaiknya teman-teman. 2026 PTN, 2025 PTN. Kita mau 2006. Wah, cukup. Oke, terima kasih ya Azam dan Ihsan. Saya sebagai host Jevira Janati Alfafa pamit undur diri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali Cut and action.